Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya dengan Febriani Sofyan, guru IPA PKBM 20 Tegal Alur. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 9 tentang reproduksi. Sebentar ya, akan saya share screen materinya. Oke, sistem reproduksi pada manusia. Apa itu reproduksi? Reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Nah, reproduksi merupakan usaha untuk mempertahankan keturunan agar tidak punah. Oke, yang diperlukan manusia untuk bereproduksi itu ada dua. Yang pertama itu adalah organ reproduksi pria, dan yang kedua organ reproduksi wanita. Organ reproduksi pria akan menghasilkan sperma, kemudian organ reproduksi wanita akan menghasilkan ovum atau sel telur. Ketika sperma dan sel telur bertemu, akan membentuk zigot. Oke. Nah, ini ada gambar pembentukan sperma dan ovum, di mana pembentukan sperma itu disebut dengan spermatogenesis, dan pembentukan ovum itu disebut dengan oogenesis. Ini gambarnya. Ada dua pembelahan, yang satu mitosis, yang satu meiosis. Kemudian dia menghasilkan 4 buah sperma untuk satu spermatogonium. Nah, untuk yang oogenesis, pembentukan ovum, dia hanya menghasilkan satu sel telur ovum. Satu sel telur ovum ini yang akan nanti dibuahi oleh satu sperma. Kemudian, organ reproduksi pada pria. Bagian-bagian organ reproduksi pada pria, pertama ada testis, vas deferens, vesica seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretralis. Ini adalah fungsi-fungsinya, di mana testis ini merupakan fungsi utamanya menghasilkan sperma tadi, tempat pembuatan sperma. Nah, ini ada gambarnya. Testis tempatnya ada di sini. Kemudian organ reproduksi pada wanita, ada ovarium memproduksi ovum atau sel telur. Kemudian ada oviduk. Oviduk ini adalah saluran tempat bertemunya sel telur dengan sperma. Kemudian ada rahim. Rahim ini berfungsi untuk tempat tumbuh dan berkembangnya janin atau embrio selama 9 bulan. Kemudian ada vagina. Vagina merupakan berfungsi sebagai saluran peranakan. Oke, ini gambar organ reproduksi pada wanita. Di sini ada ovarium. Ovarium ini setiap bulannya akan menghasilkan satu ovum atau satu sel telur. Satu sel telur yang sudah matang kemudian akan berjalan ke oviduk, ke saluran yang disebut dengan oviduk. Nah, ketika sel telur sudah sampai ke oviduk, dia akan menunggu dibuahi oleh sperma. Apabila ada sperma yang masuk dari vagina, kemudian bertemu dengan sel telur di oviduk, maka akan terjadi yang namanya fertilisasi. Fertilisasi itu adalah proses peleburan antara sel telur dari organ reproduksi wanita dengan sel sperma dari organ reproduksi pria. Ketika terjadi fertilisasi, kemudian sel tersebut akan membelah. Setelah membelah, dia akan berjalan ke dalam rahim. Sampai rahim, dia akan membenamkan diri, kemudian akan tumbuh berkembang menjadi janin selama 9 bulan. Fertilisasi, proses peleburan antara satu sel sperma dengan sel telur yang sudah matang. Nih, gambar yang sama dengan yang tadi. Kemudian, ini ada perkembangan zigot setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Ini tahap-tahapannya yang tadi pertama ovulasi, yaitu pematangan sel telur, kemudian fertilisasi, yaitu pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Apabila fertilisasi terjadi, kemudian sel telur akan berjalan menuju rahim, membentuk yang namanya morula. Morula akan membentuk blastula. Blastula nanti akan membentuk gastrula, kemudian dia akan terus berkembang, lama-kelamaan akan menjadi janin.
Oke, nah bagaimana jika sel telur yang sudah matang, kemudian dia menuju saluran telur atau oviduk tetapi tidak ada sperma yang membuahi, itu akan terjadi yang namanya proses menstruasi. Bila ovum tidak dibuahi, dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh. Nah, bersamaan dengan ovum, jaringan tersebut akan dikeluarkan melalui vagina dalam proses menstruasi. Jadi, ketika tidak terjadi pembuahan di sini, maka sel telur akan meluruh bersama dengan dinding rahim, mengeluarkan darah yang disebut dengan darah menstruasi. Oke, ini proses menstruasi ada beberapa hormon yang terlibat di dalamnya. Ada hormon FSH, ada hormon estrogen, ada hormon LH, dan ada hormon progesteron. Dimana pada saat ovulasi itu, hormon yang paling tinggi adalah hormon LH. Nah, kemudian kalau misalnya dia terjadi menstruasi, hormonnya ada hormon FSH yang tinggi. Oke, ini adalah tugas untuk pertemuan kali ini. Tuliskan secara singkat proses fertilisasi pada manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.